Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Di pagi hari ini biarlah saudara senantiasa dipenuhi dengan semangat dan sukacita oleh Roh Kudus untuk menjalani aktivitas saudara sepanjang hari ini. Renungan di pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain. Sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita dengar bersama-sama adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang seorang tuan dan bendaharanya yang tidak jujur. Ayat 9 merupakan ayat yang seringkali menjadi pertanyaan, apa makna dari ayat yang ke-9? Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti ayat ini, maka kita harus mengerti, memahami keseluruhan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita perlu mengerti konteks apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus saat itu. Ada 3 makna setidaknya yang kita bisa dapatkan dari kisah perumpamaan ini. Yang pertama, banyak orang yang memakai uangnya atau kekayaannya untuk cari selamat di dunia, tetapi lupa untuk cari selamat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus sedang menyampaikan bahwa manusia seringkali berupaya sedemikian rupa dengan menggunakan uangnya untuk mencari selamat di dunia ini. Ayat ini menyebutkan tentang upaya sang bendahara yang cerdik yang berhubungan dengan uang, dengan memberikan pengurangan hutang agar ia bisa mendapatkan pertolongan saat dia dipecat. Sesungguhnya ayat ini merupakan teguran dari Tuhan Yesus tentang sikap hidup manusia terhadap kekayaan. Kita dapat melihat contoh yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Koruptor menggunakan uangnya dengan menyuap hakim dan jaksa. Pengacaranya pun dibayar dengan sangat mahal, supaya ia bisa dapat keringanan hukuman, bahkan kebebasan. Bila orang-orang di dunia ini tahu bagaimana cara mencari selamat dengan uangnya, walaupun keselamatan yang sementara
kenikmatan yang sementara di dunia, keselamatan yang temporer, kehidupan yang nyaman. Betapa seharusnya orang-orang percaya harus lebih tahu dan mengerti bagaimana mempergunakan uangnya untuk keselamatan yang daripada Tuhan. Kita harus mempergunakan uang dengan bijak, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak tamak akan uang dan kekayaan. Orang dunia dengan cerdik mempergunakan uang dan berupaya untuk bisa mempunyai keadaan hidup yang baik di dunia. Sementara banyak anak-anak terang, yaitu orang percaya, sudah mengerti tentang firman Tuhan, malah bertindak bodoh karena menahan uang dan kekayaan bagi dirinya sendiri. Tuhan tidak mau kita tamak akan uang dan kekayaan. Perumpamaan ini berbicara tentang kita dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Sebagai bendaharanya Tuhan, maka biarlah kita bersikap jujur di hadapan Tuhan dan mengatur, mengelola uang, harta, dan kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan secara benar menurut kehendak Tuhan. Banyak bendahara yang tidak jujur, cinta akan uang, dan kehilangan fokus hidup. Di dalam Matius 16 ayat 19 tertulis demikian, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Oleh karena itu, saudara, jangan kita menjadi tamak akan uang dan kekayaan, harta dunia ini. Tetapi biarlah kita hanya fokus kepada Tuhan, cinta akan Tuhan, bukan cinta akan uang. Yang ketiga, saudara, pergunakanlah uang, harta dan kekayaan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Bantulah sesama yang membutuhkan, orang-orang yang menderita di sekitar kita. Alkitab mengajar siapa saja yang butuh perhatian kita, yaitu orang-orang Lewi. Mereka ialah orang-orang yang bekerja penuh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Para janda, anak yatim piatu, orang miskin, dan orang asing. Intinya ialah kasih dan kepedulian kita kepada sesama manusia yang memerlukan dengan melalui pemberian kita. Di dalam Matius 25 ayat 40 tertulis demikian, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan bagaimana sikap dan respon kita terhadap uang, harta, dan kekayaan yang kita miliki. Sesungguhnya itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bersikaplah bijaksana, jujur, tidak tamak. Milikilah sikap seperti Tuhan Yesus yang mau rela berkorban bagi kita. Biarlah kita juga mau dan rela berkorban bagi sesama kita dengan cara membantu mereka, orang-orang yang membutuhkan, dengan kekayaan, harta, dan uang kita. Puji Tuhan, saudara, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar mengajar kami untuk senantiasa jujur di hadapan Tuhan, tidak tamak akan uang, harta, kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami untuk tidak cinta akan uang, tapi selalu memiliki hati yang mengutamakan Engkau, fokus kepadamu Tuhan. Bersihkanlah kami dari segala dosa, ketamakan,
kecintaan akan hal-hal yang materi, dan pimpin kami Roh Kudus untuk kami selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hati kami selalu fokus kepadamu Tuhan, cinta akan Engkau lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Engkaulah satu-satunya Tuhan, fokus kehidupan kami, prioritas kami, kecintaan kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini. Berkati setiap pendengar renungan ini, agar Engkau menyertai, memberkati mereka semua dalam segala aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, damai sejahtera-Mu, berkat-Mu atas kami semua. Penyertaan, persekutuan, penghiburan Roh Kudus bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan sampai jumpa dalam renungan pagi berikutnya. Haleluya.